Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ala ni'millah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kemarin yang belum selesai, yang membahas tentang manusia. Betapa istimewanya manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu. Cuman lanjutannya summa radadnahu asfala safilin. Nah, itu yang berat. Baik, kemarin kita membahas dari separuh pembahasannya itu adalah ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'allimaka jalalata qadraka baina makhluqatihi wa annaka jawharatun tantawi alaika asdafu mukawwanatihi. Jadi Allah memposisikanmu, menempatkanmu fi alamil mutawassit, di alam mutawassit, baina mulkihi wa malakutihi, di antara alam mulk dan alam malakut. Kemarin kita sudah jelaskan itu dari awal sampai akhir. Nah, lanjutan yang sekarang, tujuan Allah itu kenapa sih? Kata Syekh Ibnu Athaillah ini kok memposisikan manusia ini di alam mutawassit, di alam probability, yaitu alam yang penuh dengan kemungkinan. Jadi manusia itu pada suatu waktu ia berada di alam al-mulk, kemudian di alam malakut. Baik al-awalim atau makrokosmos, ini salah satu pandangannya Syekh Zarruq. Beliau terkenal ulama mutasawwifin sufi yang bermata biru itu. Jadi salah satu pandangan beliau dalam Futuhatur Rahmaniyah, salah satu syarah dari kitab Al-Hikam itu, beliau menyampaikan bahwa alam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada namanya alam mulk. Kemudian yang kedua alam malakut. Kemudian alam jabarut. Kemudian alamul izzah. Kata beliau, jadi alamul mulk. Alamul mulk itu apa sih? Jadi alamul mulk kata beliau itu adalah ayyudroka bil hissi wal wahmi. Yang ia itu bisa dijangkau oleh panca indera dan daya estimasi, daya duga. Jadi ini alamnya itu. Alam hissi, kemudian wahmi itu. Jadi makanya dalam hikam yang kemarin kita sampaikan itu disebut alam musyahadah, alam nyata. Maksudnya apa? Yaitu sebuah tempat, ruang yang itu bisa dijangkau oleh panca indera. Bisa dibaca, ya yang inilah, ya kayak pohon, hewan, itu termasuk alamul mulk itu. Kemudian ada alam malakut. Alam malakut itu yang ia bisa dijangkau dengan akal dan faham itu. Al-akal, kemudian fahmun itu. Jadi yang bisa dijangkau dengan akal dan pemahaman itu disebut alam malakut. Nah, manusia itu posisinya itu di alam jabarut ini. Alam jabarut itu apa sih? Alam yang mengantarai keduanya. Dia alam bil hissi di satu sisi, kemudian bil akal
Hanya saja kata beliau, lakin la fil hali, tapi tidak untuk saat ini, kawujudir ruh wa nafsi wa kal jannah. Jadi untuk wujudnya ruh, kemudian nafas, nafsu itu, kemudian jannah, itu bukan yang kondisi sekarang di alam Jabarut itu. Itu tidak bisa dijangkau sekarang. Yang bisa kita jangkau sekarang itu adalah alam akal wal faham itu ya. Kemudian hisun. Kemudian yang ini ya. Jadi tinggal dibeginikan saja. Jadi yang memuat keduanya itu alam Jabarut, yang mana alam Jabarut itu yang disebut alam manusia. Atau dalam istilah lain dalam hikam ini disebut alamul mutawassit. Kemudian ada alamul izzah. Alamul izzah itu ma yata'azzazullahu ta'ala bihi. Falam yadharuhu li ahadim min khalqihi. Kata'alluqi asma'ihi wa sifatihi. Jadi yang disebut alam izzah itu yang Allah itu halal. Maksudnya falam yadhar. Yang itu tidak Allah tampakkan satupun dari makhluknya Allah. Jadi Allah itu tidak pernah menampakkan alam izzah itu pada satu makhluk pun. Seperti misalnya ya asma'nya Allah itu ya. Kata'alluqi asma'ihi wa sifatihi. Yang berhubungan dengan nama dan sifat-sifatnya Allah. Nah, kondisi dari apa ini? Kondisi al-mulk ini bisa kita maksudkan, bisa kita sebutkan itu ketika manusia itu berada dalam kondisi halul basyariyah. Jadi ketika kondisi kemanusiaan manusia itu kemudian wal ada kebiasaan atau pada umumnya, nah itu yang disebut alamul mulk. Jadi ini kondisi manusia itu menampakkan dirinya sebagai manusia dan sebagaimana biasa pada umumnya. Kemudian kondisi ilmu yaitu ketika berhubungan antara kondisi ulum wal ibadah. Jadi ini adalah kondisi manusia ketika dia menunjukkan sisi kemanusiaannya, kebiasaannya, berarti alamul mulk, alamul hisi. Cuman ketika menunjukkan pengetahuan, kemudian penghambaannya kepada Allah, maka ini disebut alam malakut. Jadi sifatnya itu alam malakutiyah itu. Nah manusia berada di antara ini, di tengah-tengahnya ini. Jadi manusia di satu sisi basyariah, eh, juga bergabung terhubung dengan tradisi. Juga manusia ini juga al-ulum wal ibadah, juga beribadah, juga dengan pengetahuan. Nah manusia berada di antara ini. Kadang dia menetapkan sisi kemanusiaannya, kemudian sisi ruhaniyahnya yaitu ulum wal ibadah dengan pemahaman itu. Nah, ini pembahasan tentang ini, tentang alam dalam perspektif Syahzaruk itu. Jadi kenapa Allah itu memposisikan manusia itu dalam di posisi ini, berada di antara alam malakut dan alam jabarut, ada di tengah-tengah ini. Tak lain adalah kata beliau liyu'allimaka jalalata qadraka. Tak lain adalah Allah itu hendak memberitahumu atau mengingatkanmu atau memberikan semacam himbauan. Jalalata qadraka, kualitas posisimu, betapa berharganya dirimu baina makhluqatihi, di antara makhluk-makhluknya Allah. Wa annaka jawharatun tantawi alaika asdafu mukawwanatihi, dan sejatinya engkau itu jauharun tantawi, yaitu engkau itu seperti mutiara yang diliputi oleh kerang. Tahu kerang mat ya itu? Biasanya mutiara itu ada di dalamnya. Jadi manusia ini seolah-olah seperti kerang. Seperti mutiara yang dikelilingi oleh kerang. Nah yang kerang yang mengelilingi itu kata beliau, itu adalah makhluk-makhluknya Allah. Makanya sebelumnya itu dijelaskan manusia itu punya sifat syaitoni, punya sifat hayawani itu ya. Kemudian punya sifat malakuti seperti malaikat itu. Nah, itu yang digambarkan oleh beliau sebagai asdaful mukawwanatihi.
Nah, manusia itu jauharahnya. Wa annaha sejatinya kulluha segala sesuatu setiap makhluknya Allah itu musakharatun ilaika wa makhlukatun. Jadi semuanya musakharatun itu apa ya? Ditundukkan wa makhlukatun dan diciptakan ilaika untukmu. Jadi tujuan Allah memposisikanmu di alam jabarut atau di alam mutawassit, yaitu kita itu diposisikan di antara alam mulk dan malakut, yaitu alam syahada, alam nyata, dan alam ghaib, itu tak lain untuk menunjukkan kualitas dirimu. Betapa engkau semutiara itu. Jadi kata Imam Asyarqawi, wa annaha kullaha musakharatun wa makhlukatun ilaika. Jadi segala sesuatu makhluknya Allah itu ia ditundukkan dan diciptakan ilaika itu untukmu. Li ajlin tifaika biha. Supaya engkau mengambil manfaat atau memanfaatkan apa-apa yang telah Allah ciptakan itu. Sehingga apa? Ketika makhluk Allah itu diciptakan, ditundukkan supaya diambil manfaat oleh manusia, fayan bagi laka antar fa'a himmatuka anha. Maka selayaknya, sepantasnya, ya seharusnya engkau manusia itu ya eh, meninggikan atau menaikkan kualitas cita-citanya. Jadi maksudnya apa? Allah sudah memposisikan manusia itu sehebat mungkin, seluar biasa mungkin, dan diberikan fasilitas, ya seharusnya manusia itu sadar. Ya kalau kamu sudah semutiara itu, masa cita-citanya kamu jadi keren? Jadi sehebat kamu, Mas. Masa mau jadi kuli itu? Jadi bos dong. Kayak begitu, Mas. Jadi maksud awal secara gampang, Mas Ali ini sudah didesain jadi bos. Lalu ya seharusnya mentalnya bos, ya seharusnya dia itu punya mental cita-cita yang tinggi, punya beberapa perusahaan, kan ya. Harusnya mental itu bukan mental masa bos, tapi mentalnya kuli, seolah-olah begitu. Jadi fasilitas sebanyak itu disiapkan itu tak lain ya untuk manusia, dan manusia seharusnya sadar bahwa cita-cita dengan fasilitas sebanyak itu seharusnya lebih besar dari itu. Kemudian watastawila di maulaka. Ya, dan seharusnya engkau sibuk kepada Tuhan. Kola salah satu pendapat Abul Abbas Al-Mursi, guru beliau ini, bahwa kata beliau al-aqwanu kulluha abidun musakharatun laka. Bahwa segala ciptaan ini semuanya abidun musakharatun. Ia adalah hamba. Maksudnya apa ya? Ya membantu gitu loh. Fasilitas musakharatun yang ditundukkan laka untukmu. Sementara wa anta Abdul Hadr, sementara engkau itu adalah hamba yang maha esa, hambanya Allah, hamba yang maha kuasa. Fahadha yata'alaku bitawasud al-hissi ala mamarro. Nah, penjelasan ini berhubungan dengan bitawasud, dengan alamut tawasud tadi itu, yaitu al-hissi, yang itu alam yang bisa diindra, alam mamarro sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Wa asyara ila ma yata'allaku bitawasud maknawi biqaulihi, sementara isyarat yang berhubungan dengan at-tasawwur atau wasud al-maknawi itu adalah manusia yang disebutkan di sini sebagai wa annaka jauharatun tantawi alaika asdabu mukawwanatihi. Maksudnya apa? Asdafu, yang dimaksud asdafu itu yaitu hiya mukawwanatuhu, yaitu yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah. Atau au mukawwanatuhu asyabihatu bil asdafi jam'u sudfah. Atau mukawwana itu ia serupa dengan asdaf yang jamak, yang itu kata jamak dari sudfah, kerang gitu ya. Wahia mafihi jauharatun. Dan ia sudfah itu, kerang itu, mafihi sesuatu yang di dalamnya itu terdapat mutiara.
wantiwa'uha alaihi, yang mengitari mutiara tadi itu. Apa mengitari ma tadi itu? Yang maksudnya dua mutiara min hasu inna sifati jami'iha fihi alama marron. Ya dari perspektif bahwa sifat-sifat dari keseluruhan jauhar itu berada pada diri manusia sebagaimana yang telah disebutkan. Walam yakhluk ala hadhihi sifah illal insan. Jadi tidak diciptakan berdasarkan sifat ini kecuali betul manusia kan gitu. Jadi Allah, jadi secara gampang itu ya mas. Jadi hewan itu diciptakan gara-gara apa teman itu? Tahu nggak memang. Cuman kelas berapa tak tahu kelas berapa yang bernabi atas itu mas. Ya kelas kesekian, tapi setidaknya kita diciptakan di kelas yang ini loh mas. Kelasnya Nabi itu sekalipun kelas bener kan. Di rumah teman misalnya diciptakan jadi ajam ya Allah lah itu kan. Pasti umur kita sampai setima itu. Karena setiap lebaran dia beli gitu. Jadi kita patut bersyukur di situ mas. Dan bersyukur kita itu salah satunya ngaji itu mas. Jadi bekal oleh anu mas, Miftahul Jannah nanti mas ya. Ngaji itu mas. Jadi ngaji je penting mas dia ngaji ya. Ya sekalipun ngaji ya seminggu sekali. Ngaji berapa kali seminggu man kira-kira? Selain ini man, betul ya itu jadwal ngaji yang lain. Betul man ya? Ngaji ngaji ya kuncurnya besar man. Padahal cuman kita ya duduk-duduk begini. Ya dalam hadis Nabi di hadis itu julu suka saatan itu. Dudukmu di tempat majelis ilmu saatan sejenak saja atau bisa dimaknai 1 jam saja. Itu kan khairu min alfi rokobatin, lebih baik daripada membebaskan 1.000 budak gitu ya. Lebih baik daripada mensedekahkan 1.000 kuda itu kan. Lebih baik daripada menjenguk 1.000 orang sakit. Kan misalnya sedekah 1.000 kuda atau secara gampang ya 10 miliar kan bener man. Ini ngaji saja itu. Ganjarnya pada ban itu. Atau nih goreng sakit 1.000 kan. Kan bener itu mas. Dari spontan gitu untuk 1.000. Cuman itu pahalanya setara dengan kita ngaji. Nah, pahala itu untuk apa? Ya supaya kita tidak malu nanti kalau masuk surga itu mas. Masa pahala ngakit tong dua masuk surga tuh di situ mas. Gitu. Maka dari supaya banyak ya salah satunya ya. Nah, ngaji itu penting mas. Makanya sampai di SMS di SMS ngecili jadi gitu. Supaya dalam 1 hari itu beda ini mas. Beda hal yang tidak kita sia-siakan. Selain sholat, ya sholat itu kan yang wajib. Ya tidak disia-siakan waktu itu salah satunya ya kita itu membaca, memasukkan pengetahuan yang itu pengetahuan Allah. Kunjaran itu pasti. Kemarin aja, ala aku kerja itu bebas itu mas. Salah tidak maksiat itu. Nah itu makanya pentingnya ngaji di itu karena memang pahalanya raja itu. Entah apa bang, itu soal lain itu. Jadi ngaji itu pahala lain, paham lain gitu mas dia. Oleh banyak cing itu lain juga. Itu. Jadi memang dibitong detail di Allah. Keungguan biar ini boleh saja kaldo tapi tak bersaja di pahala. Nanggi bersaja bisa pesoro setirang Islam itu ya. Faliza dan oleh karena ini khalaqallahu ala sifatihi, Allah menciptakan manusia ala sifatihi berdasarkan sifatnya. Jadi kita ini memang bukan Allah kan. Tapi kita itu punya sifat-sifatnya Allah. Sekalipun sifatnya itu ya yang Allah izinkan. Misalnya Allah itu punya sifat takdir, mengelola. Itu kan ini kan kelolaan Allah alam semesta ini. Yang kita lihat langit itu tidak bertiang tapi tidak roboh. Itu kan berarti kan hebat itu kan. Nah, sifat Allah yang kita pakai itu misalnya ya mengelola keuangan. Misalnya di 100.000 tidak tadi tapi itu kan pengelolaan. Itu salah satu ilmunya Allah. Makanya Allah itu betul nggak ayam yang membuat PT sawit kan ada kan Mas? Karena nggak bisa mengelola. Karena sifat itu memang dicangkokkan diinstal ke manusia itu. Itu saking hebatnya manusia. Tapi betul nggak sejahat.
Bodoh itu. Itu menyalahi pengetahuan atau chip yang Allah install dalam dirinya. Jadi ilmunya Allah itu dibuat bukan untuk yang Allah inginkan. Untuk siapa? Untuk nafsunya sendiri. Faliza farakallahu ala sifatihi oleh karenanya Allah itu menciptakan manusia ya berdasarkan sifatnya Allah itu. Wa ja'alahu khalifatan fi tanfizi amrihi wa nahi. Dan Allah itu juga menciptakan manusia itu sebagai khalifah, menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin dirinya sendiri. Dia jadi kakinya sebenarnya sekalipun tidak memimpin, ya nanti menjadi pemimpin bagi istrinya. Karena setiap ini pimpin abang gede mari. Di rumah tetap alako, tetap amain, tetap berjalan, tapi tetap ngaji teman. Jadi jangan sampai ya misalnya pertanyaan begini ya. Di rumah bang misalnya tang waktu selama 24 jam tadi ngaji sekali. Itu juga keliru. Karena kan kaki butuh Mas, butuh refreshing. Pokoknya 24 jam, Mas. Sekalipun mustahil kan, Mas ya. Kok belajar doang, Bang. Selama 24 jam. Mungkin itu. Termasuk misalnya apa sholat cuma 5 waktu, Mas. Supaya waktu itu selama 20 jam itu selain nggak untuk sholat, dibuat untuk bekerja, dibuat untuk bertemu teman, bercanda, ya bercanda ria lah, berbahagia kamu bareng. Kamu bercanda, akan dan busuk ya, fitnah itu ya. Bukan di kayak orang ini gitu. Maka dari rumah cara kita itu tetap bahagia sekalipun dengan cara yang sederhana. Nah, saya lupa ya, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin, ya paling minimal kita itu pemimpin untuk diri kita sendiri. Fitanwizi amrihi wa nahyi untuk mengelola perintah-perintahnya Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau mengelola diri sendiri itu yang Allah perintahkan itu apa dan yang Allah larang itu apa. Nah, itu dikelola. Jadi jangan sampai kehidupan yang sudah Allah kasih dengan fasilitas sebanyak ini, lalu kita pergunakan tidak dikelola dengan baik. Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Waja'alalahu wijhataini. Dan Allah juga menjadikan manusia itu wijhataini pada dua aspek, dua sisi. Satu sisi itu wijhata wijhatan ilal haq, di satu sisi menuju kepada Allah, wa wijhatan ilal khalqi. Jadi di satu sisi orang dia itu menghadap Allah, di satu sisi kita menghadap kepada manusia. Maksudnya di satu sisi kita juga bersosial, jangan melupakan manusia karena kita sholat, beribadah kepada Allah. Demikian juga jangan sampai karena kita bermasyarakat, bersosial, nanti lupa ke pengiran. Beda kan orang itu misalnya ini kan, ya karena dia bergaul, berteman, lupa sholat itu kan. Jadi maunya Allah itu manusia diciptakan itu memang dalam dua aspek, dalam dua sisi. Ya di satu sisi dia itu menghadap kepada Allah, di sisi yang lain dia juga bermasyarakat, bersosial atau bermanusia. Jadi maksudnya apa? Cara gampang kehidupan kita ini kalau mau dihitung 24 jam saja. Jadi selama 24 jam tersebut, ya hidup ini seharusnya dihabiskan untuk ya beribadah kepada Allah di satu sisi, kemudian bersosial, bermasyarakat, bertemu manusia. Ya makanya kita itu kan sering bertemu teman kan. Itu di sisi maksudnya kita itu wijhatan ilal kholqi. Maksudnya di satu sisi kita itu memang ya manusiawi. Jadi kalian maksudnya itu ya bersosial menghilangkan Allah. Maksudnya raga bergaul ngobrol dengan teman lupa sholat itu keliru. Kemudian kita sholat terus beribadah terus kepada Allah lalu lupa manusia itu juga keliru. Karena tugas kita di kehidupan itu bukan soal kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia. Dan juga bukan hanya kepada manusia, juga kepada Tuhan. Jadi maksudnya simbang, maknanya diporsir. Jadi berdebaktorna makan, berdebaktorna minum kan ya. Berdebaktor untuk beribadah kepada Allah, berdebaktorna kita itu bersosial. Maksudnya ya menyendiri, maksudnya berduaan dengan Allah. Pada waktu itu yang kita sediakan untuk bersama orang-orang tertentu, orang-orang terdekat atau siapa itu.
Wa amal malaikatu wa amal malaikatu dan malaikat wa man fi maknahum dan yang sebagaimana dimaknai mereka minar ruhaniyin. Mereka itu ya secara makna mereka itu termasuk dari golongan rohani. Maksudnya golongan rohani. Makanya kita tempeleng malaikat tak kena kan kali itu. Jadi mereka itu bukan makhluk hissi ya. Falaisa lahum illal wijhatul ula. Makanya bagi mereka itu wijah sisinya aspeknya itu cuma satu. Jadi malaikat itu beda malaikat yang bersosial ada itu. Malaikat itu tugasnya cuma ya sudah yang diperintahkan. Tidak ada tugas untuk manusia. Tapi pertanyaan Mas Andi, dari bang itu siapa? Malaikat Jibril itu. Ini dulu itu. Ini dan itu karena diperintah Allah. Kenapa? Dan itu kan tidak bersosial dengan Nabi saja itu. Dan itu kan mengemban tugas. Kalau gitu itu kan misalnya tugas kita itu kan tidak hanya personal. Jadi eh, bersosial. Kita itu kan bersosial itu selektif, mencari teman yang baik supaya kita tidak terkontaminasi, teracuni menjadi buruk kan. Kan kita disuruh berteman dengan yang baik. Tapi dari mana nasibnya orang-orang yang buruk, Pak? Misalnya anggap orang yang buruk itu maling nih. Lalu Mas Andi berteman dengan orang baik. Dari mana nasib maling kita itu? Karena tak mungkin kaki itu menasihati maling. Kalau kaki itu bukan temannya maling. Makanya idealnya kita itu memang berteman tidak hanya dengan yang baik. Jadi ketika berteman dengan orang baik itu tujuannya untuk supaya kita itu tidak terjerumus pada keburukan. Berteman dengan orang buruk supaya itu mengurangi keburukan yang dia lakukan. Yang terpenting adalah supaya kita itu orang yang buruk itu justru berhenti. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari fitan fi amrihi wa nahi. Untuk menolak perintah Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan itu tugasnya Mas Ahli. Karena sudah dibidik, ditetapkan adalah sebagai khalifah di dunia itu. Siapa boleh membandingkan itu sebagai pemimpin. Itu. Jadi kita itu sama-sama memimpin untuk diri kita sendiri. Wa fi jumlati kulli insan. Dan hal ini mencakup pada setiap manusia. Lakin la yadhak lahu illa ba'dariyatuh. Akan tapi sifat-sifat secara makna ruhaniin, sifat-sifat dari apa? Dari sifat para malaikat ini, layat hari itu tidak akan pernah tampak bagi manusia illa ba'dar riyadhah. Kecuali setelah dia itu riyadhah. Dia riyadhah itu olah jiwa. Nah jiwa aja dari mana? Tahu teman ngiding olah jiwa riyadhah tuh. Misalnya jiwa dia eh, melatih diri supaya senang ketunya. Ya olah jiwa itu misalnya melatih di rumah dalam satu hari itu saya mengucapkan syukur. Dalam sehari itu tidak ya dalam kok dalam sehari ini bisa mengucapkan alhamdulillah dan menurut saja. Atau dalam satu hari ini saya mau menunjukkan syukur dalam bentuk fi'liyah. Apa yaitu tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu kan syukur dalam bentuk fi'liyah itu. Dalam bentuk tindakan itu termasuk riyadhah. Atau misalnya ada gerakan bentuk riyadhah itu ya. Supaya tak terlalu hubut dia. Jadi lah makan biasa saja itu. Sekalipun pesen kaki 100 juta, 200 juta mah itu bisa saja itu. Jadi manusia itu bisa sampai kepada tingkat Tuhani seperti para malaikat itu kan. Yang cintanya itu kepada Allah sudah pas itu. Kita kan banyak orang yang itu. Nah salah satunya itu bisa tampak kata beliau itu ya dengan dia tadi itu. Selain dia itu juga mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Misalnya ya Mas Ahli ini eh, pengen istiqomah ngaji. Tapi sungguh sekali. Tapi itu kalau di mujahadah ya mas, di evongguan itu bagian dari mujahadah. Makanya kita dulu pas di kelas 3 SMA itu kan dengan pembahasan tentang jihad itu. Yang berakar kata dari jihad itu mujahadatan atau jihadan itu.
setelah dia itu misalnya tanpa nanti misalnya dengan cara tapi belum tentu ini wallahu a'lam kata Allah yang menentukan. Tapi tata caranya yang dilakukan oleh para ulama, para wali itu ya dengan itu dengan mujahadah. Sehingga nanti wa yusamma hinaidin insanul kamil. Sehingga layak kemudian ketika orang itu sudah mendapati puncak tersebut, layak disebut insanul kamil yaitu manusia paripurna. Wa hadhihi asrarun la tudraku illa bizauq. Dan ini adalah rahasia ilahi. Rahasia ketuhanan la tudraku yang tidak bisa dijangkau illa bizauq kecuali dengan zauq. Zauq ini secara bahasa dari kata zako, yazuku, zaukon itu. Di Quran itu eh, apa man? Zaikatul maut itu man. Setiap manusia akan eh, merasakan kematian itu. Itu kan kata zaik. Zaikatul maut itu kan. Jadi zauq ini kalau secara isi ini kan perasaan. Ketika eh, mengunyah gula kan rasanya manis. Ketika mengunyah garam itu kan rasanya asin. Cuman zauk yang diistilahkan ini bukan zaukul hissi. Zauk yang panca indera, yang di lidah ini. Ini eh, zauk batini itu. Maksudnya daya ini, daya intuitif. Jadi Allah itu sangat. Maka zauk ini ada yang mengatakan zauk ini rasa. Perasaan batin atau perasaan intuisi, kedekatan dia itu, kecintaan kepada Allah. Cuman dirasakan oleh batin itu. Dirasakan oleh hati. Dan zauk ini tidak bisa ini disampaikan atau diceritakan oleh kata. Misalnya saya katakan bahwa kopi susu ini manis. Manis manisnya saya dengan manisnya Mas Andi kan beda. Tapi Mas Andi tak paham kan manis itu. Bisa nggak Mas? Misalnya kita itu menjelaskan manisnya gula kepada orang yang mati rasa. Ada ide kan? Bisa kan memang rasa itu tidak bisa dijelaskan. Termasuk rasa cintamu kepada seorang, kepada Odis misalnya itu ya. Itu tidak bisa dijelaskan. Kode cinta. Cinta 100%. Nampak tak bisa itu. Itu yang isi, Mas ya. Yang jelas-jelas bisa kita rasakan dengan lidah. Itu tidak bisa diungkapkan. Misalnya kok cerita kayak teman makan buah kismis, Mas. Atau buah tin itu. Kan pernah kan ya? Tapi buah tin itu ya mamat manis. Gimana bisa ya merasakan manis? Pasti yang dibayangkan manisnya Mas Adi itu paling manis gula kan? Manis susu, manis itu kan? Bukan manisnya kismis. Atau manisnya apa buah tin. Kenapa? Karena rasa itu memang tidak bisa dijelaskan. Dia hanya bisa dirasakan dan diimplementasikan atau dirasakan sendiri lah. Misalnya Mas Ahli bermimpi pacaran dengan artis misalnya gitu ya. Nah yang merasakan itu kan Mas Ahli. Saya cuman bisa percaya ke mimpinya Mas. Tapi saya tidak merasakan merasakan Mas Ahli ketika bermimpi. Basah ternyata itu ya. Nah, kemudian demikian juga dengan zauq. Zauq ini juga bagian dari puncak ini, ya, puncak spiritual. Kemudian wala tafsyari ghairi arbabiha dan tidak bisa disingkap kecuali oleh arbabiha. Ya, orang yang fokus, yang profesional di bidang ini, maksudnya di bidang tasawuf. Summa asyara kemudian mengisyaratkan uh, alif ini pengarang kitab ini ila khossatin ukhra dengan spesifikasi yang lain. Lizalika al-insanu biqaulihi dengan demikian eh, manusia sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Madullah innama wasi'akal kaunu min haitsu jasmaniyatuka walam yasaka min haitsu subutu ruhaniyatika yang nanti akan kita bahas itu. Baik demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.